Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Berjumpa lagi dengan Bu Ria. Pada materi hari ini, kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Ada yang tahu tidak hayati itu apa? Ya, betul sekali. Hayati itu artinya adalah makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati artinya adalah keanekaragaman pada makhluk hidup. Oke, kalau gitu selamat belajar ya. Oke, jadi pengertian keanekaragaman hayati secara pengertian adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup, meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri yang lain. Atau kalau secara gampang, keanekaragaman hayati artinya adalah keanekaragaman pada makhluk hidup. Itu sudah betul. Nah, macam keanekaragaman hayati ada 3 macam. Ada yang namanya tingkat gen, kemudian tingkat jenis atau spesies, dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Apa saja bedanya? Oke, kalau keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam satu spesies. Contohnya nih ya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Anggora, kucing Persia, kucing Siam, kucing Bainese, kucing kampung. Nah, walaupun satu spesies sama-sama kucing, tapi ternyata masih beraneka ragam. Nah, contoh lainnya nih ada berbagai macam anjing ya. Sama-sama spesies anjing, sama-sama satu spesies anjing. Ternyata anjing itu macamnya juga masih beraneka ragam. Ada jenis Dalmatian, ada Irish Terrier, ada Bulldog, ada Eskimo. Nah, jadi kalau keanekaragaman yang terjadi pada satu spesies, nah itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Kenapa terjadi keanekaragaman tingkat gen? Jelas karena susunan gennya tidak sama. Nah, contoh gampangnya manusia deh. Manusia kan coba kamu perhatikan antara kamu, kakakmu, adikmu, dan orang tuamu. Nah, walaupun kalian masih satu keluarga, tapi ternyata masih berbeda kan? Walaupun sama-sama manusia, sama-sama spesies manusia. Nah, kenapa seperti itu? Karena susunan gen antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain tidak sama, sehingga menimbulkan keanekaragaman tingkat gen yang terjadi pada satu spesies. Oke, kalau gitu bagaimana keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman tingkat jenis timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies. Oke, kuncinya adalah keanekaragaman pada berbagai spesies. Contohnya, di halaman rumah kalian ada spesies pohon mangga. Kemudian ada bunga mawar, ada semut, ada belalang, ada kupu-kupu, ada bunga melati. Nah, kalian bisa menyebutkan, oh itu mawar, itu semut, itu kupu-kupu, itu mangga. Karena apa? Karena mereka berbeda spesies. Nah, jadi keanekaragaman pada spesies yang berbeda itu adalah keanekaragaman tingkat jenis. Nah, contohnya ini ya, kalian bisa tahu itu tanaman kantong semar, bisa tahu ini tanaman paku, ini hewan nyamuk, ini hewan kucing. Karena apa? Karena mereka berbeda spesies. Nah, berarti keanekaragaman yang terjadi pada spesies yang berbeda itu adalah keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik dengan makhluk hidup. Contohnya adalah keanekaragaman yang terjadi pada ekosistem yang berbeda. Misalkan ya, makhluk hidup yang ada di ekosistem sungai tentu berbeda dengan makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan dan makhluk hidup yang ada di ekosistem terumbu karang. Nih, ini ya. Jadi ikan-ikan dan makhluk hidup yang ada di ekosistem air laut pasti tidak sama dengan makhluk hidup dan ikan yang ada di ekosistem air tawar. Begitu pula makhluk hidup yang ada di ekosistem gurun tidak sama dengan makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan atau di ekosistem rawa. Nah,
Oke, bagaimana tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem? Sudah bisa dipahami kan? Kalau gitu kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu tentang keunikan biodiversitas Indonesia. Biodiversitas itu apa sih? Biodiversitas itu berasal dari kata bio. Bio itu kan artinya makhluk hidup ya. Dan diversity. Diversity itu dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris artinya keanekaragaman. Jadi biodiversitas itu adalah keanekaragaman makhluk hidup. Nah, tidak usah dipungkiri lagi ya. Jadi biodiversitas Indonesia itu sangat unik dan sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, kenapa Indonesia itu bisa sangat kaya? Karena kita kan terdiri dari pulau-pulau ya, negara kepulauan, dihimpit oleh samudra, banyak lautan, iklimnya tropis. Nah, sehingga menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat kaya dan sangat banyak. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia itu dikatakan unik. Kenapa dikatakan unik? Karena punya 3 macam tipe hewan atau fauna. Jadi fauna di Indonesia itu ada fauna oriental, australis, dan peralihan. Nah, kalau jenis tumbuhan atau floranya dia bertipe Malaysiana. Kemudian Indonesia itu punya hewan dan tumbuhan yang endemik. Ada yang tahu endemik itu apa? Endemik itu adalah hewan dan tumbuhan khas, ciri khas yang biasanya tidak dijumpai di suatu daerah itu. Contoh gampangnya bunga Rafflesia arnoldi. Nah, itu kan endemik di Bengkulu. Nah, kemudian komodo itu endemik di Pulau Komodo. Duh, tapi aku ketemu tok komodo di kebun binatang. Ya beda lagi. Kalau di kebun binatang itu kan memang sengaja dibawa ya. Tapi kan habitat aslinya dia aslinya ada di Pulau Komodo itu. Itu namanya adalah hewan endemik. Endemik itu artinya khas, ciri khas. Selain punya hewan dan tumbuhan endemik, Indonesia juga memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Banyak sekali hewan tumbuhan yang langka yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Nah, kenapa Indonesia bisa memiliki 3 jenis hewan atau fauna? Karena ada 2 garis hayal yang menyebabkan terbentuknya 3 jenis fauna itu. Jadi ya, di sini ada yang namanya garis Willis dan ada yang namanya garis Weber. Oke. Nah, jadi garis Willis, nah ini ya coba dilihat ya, adalah garis yang membagi antara Indonesia bagian. Kalau kita buat mata angin gini kan, ini utara, selatan, ini barat, ini timur. Nah, garis Willis ini adalah garis yang membagi antara Indonesia bagian barat. Ini kan Indonesia bagian barat ya. Nah, dengan di sini berarti kan di sini tuh Indonesia bagian tengah ya. Nah, sedangkan garis Weber beda lagi. Garis Weber coba kita lihat. Ada garis Weber. Nah, garis Weber adalah garis yang membagi antara Indonesia bagian timur, ini kan timur ya. Nah, dengan Indonesia bagian tengah. Nah, lalu ada juga yang namanya garis Lydekker. Tapi kenapa kok bisa ada fauna tipe Asiatis, Oriental, dan peralihan? Itu karena adanya garis Willis yang membagi Indonesia. Nah, bagaimana penjelasannya? Gini, jadi fauna yang berada di bagian barat ini adalah fauna-fauna yang dikatakan Asiatis. Asiatis itu nama lainnya adalah orientalis. Oriental artinya asli. Nah, jadi fauna-fauna yang ada di bagian barat seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera itu adalah fauna-fauna tipe Asiatis. Sedangkan fauna-fauna yang ada di bagian timur, di Papua, nah di NTT ini ya, ini adalah fauna yang bertipe peralihan. Fauna yang bertipe Australis. Nah, ini adalah fauna yang bertipe Australis. Kenapa bertipe Australis? Karena bagian Indonesia bagian ini dekat sekali dengan benua Australia, sehingga hewan-hewannya itu mirip-mirip dengan hewan-hewan yang dapat ditemui di benua Australia. Nah, tapi hewan-hewan yang ada di bagian Indonesia Tengah
ini dinamakan dengan hewan tipe peralihan. Nah, jelas ya, peralihan antara tipe asiatis dan australis. Jadi mungkin yang berada di Indonesia bagian tengah itu dinamakan dengan fauna tipe peralihan. Oke, jelas ya. Nanti ini kalian harus menggambar ya, di buku kalian masing-masing harus kalian gambar dan kalian tuliskan garisnya. Nah, ternyata hewan-hewan tipe asiatis itu memiliki ciri khas yang membedakan dengan hewan-hewan tipe peralihan atau australis. Hewan tipe asiatis persebarannya di wilayah Indonesia Barat. Cirinya apa? Di Indonesia Barat banyak sekali macam primata. Contohnya di Kalimantan ada banyak jenis kera seperti orangutan, bekantan, dan tarsius. Ya kan? Kemudian ciri yang kedua, fauna asiatis, yaitu terdapat mamalia bertubuh besar. Contohnya harimau, badak, dan gajah. Nah, kita semua tahu harimau Sumatera, ya kan? Nah, gajah Kalimantan, gajah Sumatera, nah itu adalah fauna-fauna di tipe asiatis, bertubuh besar. Kemudian ciri fauna asiatis yang ketiga adalah memiliki burung yang memiliki suara dan kicauan yang merdu. Nah, jadi fauna tipe asiatis tuh kicauannya merdu-merdu, tetapi bulu-bulunya itu biasa aja, tidak indah. Jadi suaranya merdu tapi bulunya warnanya biasa aja. Nah, contohnya adalah takur api dan gelati Jawa. Ini adalah jenis burung yang memiliki suara kicauan yang merdu. Jadi ciri dari fauna asiatis tadi 3 ya. Yang pertama adalah didominasi oleh kera, monyet. Kemudian yang ketiga mamalia yang bertubuh besar. Dan selanjutnya adalah memiliki burung yang bersuara merdu tapi bulunya biasa aja. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri hewan wilayah Australia? Nah, wilayah Australia atau hewan australis ini berada di Indonesia bagian timur, seperti Papua, seperti itu kan. Nah, ciri-ciri dari fauna australis itu yang pertama adalah didominasi hewan berkantung, seperti koala dan kanguru. Nah, jadi di daerah pulau sana itu banyak dijumpai koala dan kanguru. Kemudian mamalianya berukuran kecil, misalkan kuskus, kelelawar, dan tikus itu banyak terdapat di fauna tipe australis. Nah, kemudian burungnya warna-warni atau memiliki bulu yang indah. Contohnya cendrawasih. Kita semua tahu bahwa cendrawasih itu kan dari Papua, ya kan? Nah, jadi tipe fauna australis juga ada 3. Yang pertama memiliki mamalia yang berkantong seperti koala dan kanguru. Yang kedua mamalianya berukuran kecil. Dan yang ketiga burungnya berwarna-warni atau memiliki bulu yang indah. Nah, kemudian bagaimana ciri dari hewan peralihan? Jenis hewan wilayah peralihan ini banyak di daerah Sulawesi, memiliki ciri hewan seperti wilayah oriental atau australis. Jadi ciri hewannya gabungan antara wilayah oriental atau asiatis dan australis. Contoh hewan peralihan itu adalah babi rusa. Ini babi rusa ya, jadi kan mirip ya, ada agak besar tapi juga gak terlalu besar babi rusa. Dan burung maleo. Tuh. Nah, selain hewan dan tumbuhan keunikannya tadi ada 3 macam fauna, hewan dan tumbuhan di Indonesia juga ada yang endemik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, endemik itu kan hewan yang ciri khas ya. Contoh hewan endemik itu ada komodo yang hanya ada di Pulau Komodo. Badak bercula 1 itu ada di ujung kulon. Kemudian babi rusa ini ya. Kemudian musang di Sulawesi dan tarsius. Nah, sedangkan tumbuhan endemik itu contohnya bunga Rafflesia arnoldi yang ditemukan di hutan di Bengkulu. Ada Rafflesia burnensis yang ditemukan di Kalimantan. Buah matoa yang ada di Papua. Dan ada ratu slur permata hijau. Nah, itu adalah contoh hewan dan tumbuhan yang endemik. Nah, selain punya hewan dan tumbuhan endemik, juga memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Contohnya ada badak Sumatera, itu sudah langka, harimau Sumatera,
tapir, dan komodo. Ini wajib kita lestarikan, tidak boleh diburu dan diperjualbelikan. Kalau tumbuhan langka contohnya ada matoa, ada gandaria, ada badali, ada sawo kecik, dan ada bendo. Itu adalah contoh tumbuhan yang langka. Nah, keanekaragaman hayati yang sangat melimpah itu tentunya dimanfaatkan oleh makhluk hidup, oleh manusia. Nah, apa aja sih manfaat keanekaragaman hayati? Nah, manfaat keanekaragaman hayati itu bisa sebagai penghasil sumber daya alam. Contohnya sumber kayu, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber plasma nutfah. Plasma nutfah itu keanekaragaman hayati ya. Sumber perikanan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Nah, tentunya banyak sekali manfaatan keanekaragaman hayati. Nah, tapi keanekaragaman hayati itu juga bisa hilang kalau kita tidak menjaga dan merawatnya. Apa sih penyebab hilangnya keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati bisa hilang karena kehilangan habitat dan fragmentasi. Misalnya nih ya, hutan-hutan banyak sudah digunakan jadi perumahan. Nah, fragmentasi itu habitatnya menjadi lebih kecil, dipisahkan menjadi lebih kecil karena digunakan untuk area industri, pabrik-pabrik. Nah, selain itu juga munculnya spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies itu artinya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Contohnya di Indonesia itu kan sudah ada padi unggul rojo lele. Nah, padi unggul rojo lele atau IR4 itu sekarang sudah mulai tergeser dengan padi-padi yang dibudidayakan kita ekspor dari luar negeri. Nah, sehingga padi asli Indonesia itu jadi jarang ditanam. Jadi petani lebih senang menanam padi ekspor, jenis ekspor itu tadi. Nah, sehingga kan karena padi yang ditanam itu hanya padi jenis ekspor saja, akibatnya padi-padi yang asli Indonesia itu jadi hilang. Nah, itu adalah arti dari introduksi spesies. Nah, bisa juga yang ketiga, degradasi habitat atau kerusakan habitat. Jadi habitatnya rusak karena polusi, karena hujan asam, efek rumah kaca, dan lain-lain. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan atau hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tentunya agar keanekaragaman hayati itu tetap lestari, ini juga ada lagi eksploitasi secara berlebihan ya, ada industrialisasi dan perubahan iklim global. Nah, tentunya agar keanekaragaman hayati itu tetap lestari, maka kan diperlukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati ini dapat dilakukan secara konservasi. Nah, menurut macamnya, konservasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya konservasi in situ dan ada konservasi ex situ. In situ, in itu kan artinya di dalam ya, berarti pelestarian yang terjadi di dalam habitat aslinya. Nah, jadi karena in itu di dalam, jadi in situ itu ya di dalam habitat aslinya pelestariannya. Tapi ex itu kan di luar ya, exit. Nah, berarti pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya itu berarti pelestarian ex situ. Oke. Nah, apa saja sih contoh dari konservasi in situ? Contoh konservasi in situ itu ada Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Baluran. Nah, ada cagar alam, ada suaka marga satwa. Itu adalah contoh dari konservasi in situ. Nah, sedangkan kalau konservasi ex situ itu contohnya ada kebun binatang Surabaya, kebun botani, kebun raya yang ada di Purwodadi, Eco Green Park, Jatim Park, itu adalah konservasi ex situ. Karena di sana kan selain hewan dan tumbuhannya kan didatangkan dari luar lalu dipelihara di sana kayak gitu kan. Biasanya konservasi ex situ juga digunakan untuk sarana wisata. Tapi kalau konservasi in situ itu perketat untuk wisata, jadi jarang, bahkan biasanya tidak boleh untuk wisata. Nah, oke, jadi materi tentang keanekaragaman hayati sudah selesai. Kalian silakan buat rangkuman dari
video yang sudah Bu Ria jelaskan dituliskan di buku tulis kalian masing-masing, lalu dikirimkan ke link yang nanti akan Bu Ria cantumkan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.